Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Fatmawati, PGP Angkatan 9. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Pendidikan yang berpihak pada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Yang kedua, student center. Model pembelajaran SCL atau student center learning adalah suatu model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Yang ketiga, pengembangan bakat dan minat. Bakat merupakan kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitifnya. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial, seperti kemampuan berkomunikasi atau lain sebagainya. Dalam pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk dapat lebih mengenal karakteristik anak dan mengembangkan potensi berdasarkan bakat dan minat. Yang keempat, kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan murid zaman dahulu. Salah satu yang terlihat menonjol antara lain, anak zaman sekarang lebih dapat menguasai teknologi dibandingkan orang tua. Untuk itu, sebagai pendidik, kita harus bisa beradaptasi dalam perkembangan zaman, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat optimal. Yang kelima, asas Trikon. Asas Trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon itu sendiri terdiri atas asas kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Asas konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri sendiri. Yang keenam, yang tidak kalah pentingnya, yaitu penanaman budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti dapat juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau efektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Mengapa kita sebagai guru harus menerapkan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Karena kita sebagai guru harus menjadi teladan bagi peserta didik, serta selalu membangun kekuatan, semangat, dan motivasi dalam proses pembelajaran, dan di belakang memberi dorongan untuk peserta didik. Hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual diantaranya 1. Piket pagi dengan membudayakan 5S. Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, pembiasaan pagi, tadarus, dan berdoa. Yang ketiga, Jumat bersih,
Guru mengecek kuku, gigi, dan rambut siswa. Diikuti dengan Jumat berkah, yaitu menyisihkan uang sakunya sebagai infak. Yang keempat, pendampingan piket kebersihan. 5. Kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai bakat dan minat. Di sini ekstrakurikuler juga dapat memupuk budaya lokal. 6. Pembelajaran aktif dan menyenangkan. Dan yang ketujuh, membuat kesepakatan atau kontrak learning. Kesepakatan atau kontrak learning ini dibuat bersama-sama antara guru dengan murid. Kemudian, di situ juga akan ada sanksi, di mana sanksi bersifat mendidik. Di antaranya, misalkan datang terlambat karena sesuatu hal, maka ketika masuk kelas harus menyelesaikan dulu tadarus yang tertinggal. Jadi hukuman di sini bukan berupa hukuman fisik, namun hukuman yang bersifat mendidik. Tantangan dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk peserta didik. Solusi dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan, dan memahami karakter peserta didik, serta bermain sambil belajar, karena bermain merupakan kodrat anak. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara terlihat dari semboyan Ing Arsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.